Hujan, Kreator Neneng Susanti, episode ke-113. Selamat mendengarkan. Jam 5 sore, semuanya memilih pulang lebih dulu untuk membersihkan diri dan beristirahat sebentar setelah drama rengekan Riko yang akan ditinggal gadis pirangnya shopping ke luar negeri. Atas perintah kakaknya yang baik hati dan tidak sombong, semuanya tertawa saat melihat pria dewasa berlesung pipi itu berlari mengejar istrinya yang membawa card unlimited. Mau pulang dulu ya, nanti kesini lagi bawa salin untuk Hujan dan makanan juga, pamit Melisa pada si sulung. Suruh Bumi aja yang bawa salin sama makan buat Hujan, terus jangan lupa pisang kakak juga bawa ya, ditanya pada sang mama, namun matanya melirik ke arah kembarannya. Ogah, saut si tengah sambil melengos keluar dari kamar. Melisanya bisa tersenyum kecil melihat tingkah kedua putranya seperti masih balita. Gak apa-apa, nanti gantian sama Hujan jagain kakaknya. Nanti mama capek, mama istirahat aja di apartemen. Tolak air yang merasa sedih melihat mata Melisa masih sembab. Kalau gak mau mama capek, jangan cium-cium aspal lagi ya, anak papa yang ganteng. Timpal Reza mencuil hidung mancung si sulung. Gak cium, pa, balas air. Terus apa? Tanya Melisa dan Reza berbarengan. Bumi yang tadi keluar lebih dulu tentu kini mungkin sudah berada di mobilnya. Cuma guling-guling doang. Kekeh pemuda itu dengan rona merah di wajahnya. Sampai ketiga orang yang masih di sana akhirnya tertawa. Iya aja deh, kamu mah emang anak ajaib. Nggak salah papa sampai diteriakin maling tomat pas kamu masih dalam perut mama, ucap Reza sambil mengusap perut rata kemairahnya. Sepeninggal Reza dan Melisa, kini tinggal Hujan dan Air yang berada di dalam kamar rawat inap. Wajah berantakan sang istri diusapnya dengan begitu lembut. Maaf ya, udah bikin kamu kayak gini, sedih banget deh pasti, ucap Air penuh rasa sesal. Aku takut, gak suka kayak gini, jawab si cantik sambil menunduk. Maaf, gak lagi-lagi deh, kakak janji. Hujan mengangguk. Ia cium bolak-balik punggung dan telapak tangan suaminya itu dengan begitu mesra. Kamu demam aja, aku panik. Apalagi gak sadar kayak tadi. Aku gak bisa bayangin kalau sampai hal buruk terjadi sama kamu, Kak. Mikirnya jangan yang buruk dong. Udah lama gak begini, rasanya lebih sakit berkali-kali lipat. Tapi yakin sih bakal cepet sembuh, karena kali ini diurusin sama istri sendiri. Kada Air yang semakin gemas melihat Hujan tak jadi memukulnya. Jangan mancing ya, nanti tanganku kelepasan nih, ujar Hujan yang langsung menurunkan tangannya kembali. Kakak minta dilus aja boleh? Hujan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya sendiri. Ia masih saja malu jika Air terlalu lembut berbicara dengannya. Air yang merengek ingin dielus akhirnya hampir terlelap karena sentuhan tangan sang istri. Ia hanya diam mendengarkan semua kelah kesah dan rasa takut Hujan hari ini. Sampai di mana nama Diandra disebut. Mau apa dia? Tanya Air bingung. Entah, aku datang dia udah ada nemenin kakak di rumah sakit sebelum yang ini, jelas Hujan yang nampak sangat kesal. Kamu gak tanya? Goda Air. Enggak, cuma aku tampar doang pipinya, cetus Hujan yang tak ingin menutupi kejadian apapun selama suaminya tak sadar. Udah kakak bilang, gak usah berantemin hal kayak gitu, cuma bikin tangan kamu kotor, Jan. Hujan diam, ia langsung menundukkan kepalanya. Sudah berkali-kali Air selalu mengatakan agar sang istri mampu menahan emosi pada para wanita mencoba merayunya. Tapi rasa takut dan cengah membuat Hujan tak ingat lagi dengan pesan sang suami. Aku gak suka, dia bilang abis nolong kamu, aku gak percaya, seru Hujan yang merasa semua bagi drama murahan. Ya udah biarin aja, kakak juga gak mikirin itu. Maaf kalau aku terlalu marah, ujar Hujan dengan menahan tangisnya. Aku cuma terlalu takut, karena hadirnya dia bikin aku gak nyaman. Tambahnya lagi. Air tersenyum kecil, ia usap buliran cairan bening di wajah istrinya sambil berbisik. Udah biasa dikasih badai, masa cuma gerimis gitu aja langsung neduh? Halo sahabat cerita,
Ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Episode ke-114. Selamat mendengarkan. 3 hari pasca kecelakaan, keadaan Air semakin membaik. Ia sudah bisa bangun dan duduk bersandar, meski harus pelan-pelan, karena rasa ngilu dan sakit di bagian pundak juga kaki masih ia rasakan. Kehadiran sang istri selama 24 jam di sisinya semakin membuat ia kuat menahan sakit. Meski kadang pemuda itu masih rewel bagai bayi hendak tumbuh gigi. Contohnya pagi ini, saat Melisa datang membawakan sarapan ke rumah sakit. Hujan lagi-lagi harus sabar menyuapi bayi buaya cengengnya itu. Kasih kuah aja sedikit, nggak pakai sayur, rayu gadis itu sambil menyisihkan wortel dan jagung dari piring. Enggak, kakak nggak mau, tegas Air lagi yang masih kekeh. Kulit kamu nanti kering loh. Air tetap menggelengkan kepalanya. Sampai kapanpun sayuran akan tetap menjadi hal yang paling ia hindari oleh seumur hidupnya. Bukan ia tak suka atau benci, tapi makanan itu tak pernah bisa masuk ke dalam tenggorokannya, dan biasanya kan keluar lagi jika ia tetap memaksa. Aku gak suka sayur tetap ganteng dan pintar, jadi gak ngaruh, ucapnya dengan melirik ke arah pemuda yang sama persis dengannya itu. Jadi sayur yang masuk ke dalam tubuh aku percuma gitu? Tanya Bumi dengan tangan melipat di dada. Iyalah, jadi buat apa makan sayur? Balasnya tetap bangga dengan pilihan hidup tanpa sayur. Terus maunya nasi sama lauk aja gitu? Timpal Melisa yang kecewa masakannya tak disentuh si sulung. Iya, sama ada bonus tambahan, jawabnya dengan menaik turunkan alisnya. Bonus apa? Tanya Melisa dan Hujan berbarengan. 2 susu. Kekehnya yang langsung bersembunyi di balik bantal pisangnya. 2 susu? Tanya Reza yang sepertinya sedang gagal fokus. Otaknya langsung jalan-jalan ke arah puncak gunung. 2 gelas susu, Pak. Timpal Bumi si anak bawang yang harus pura-pura polos. Oh, Hujan terus mencubit lengan suaminya untuk menutupi rasa malu. Entah kenapa, pikirannya malah tertuju ke hal yang tak beres. Bisa nggak? Jangan suka kayak gitu, cetusnya kesal. Mendadak pengen, Jan. Fisiknya pelan, namun setelahnya ia mengecup pipi Hujan sekilas. Nggak bisa, nggak usah macam-macam, jawab Hujan memberi peringatan. Air merengut kesal. Kecelakaan yang menimpanya memang bersamaan dengan datangnya halangan bagi Hujan. Keduanya tak bisa berbuat apa-apa, walau kadang hasrat menggebu jika malam datang. Nanti kalau udah sembuh, banyak-banyak ya, bisik Air. Iya, banyak, tumpah ruah luber juga terserah, jawab Hujan pelan, tak ingin sampai mertua dan adik iparnya itu mendengar. Jam 7 malam, Reza dan Melisa berpamitan untuk pulang, karena esok pukul 9 pagi Air sudah kembali ke apartemen. Pemuda tampan itu sudah sangat tak betah di ranjang pasien, meski ruangannya sudah dibuat senyaman mungkin oleh pihak rumah sakit yang memang milik keluarganya. Mama pulang ya sayang, pamitnya pada si sulung sambil mencium kedua pipi anaknya. Hati-hati di jalan ya mah, pesan Air setelah mengurai pelukan. Hati mama kamu ada di papa kak, timpal Reza dengan senyum menggoda. Air langsung mencibir, lalu tertawa saat papanya dipukul oleh sang mama. Keduanya kini benar-benar sudah pergi, menyisakan Air dan Hujan dalam kamar. Air meminta Hujan untuk naik ke kasur, karena ia sudah merasakan kantuk usai meminum obatnya selepas makan malam. Sini pelukan. Tapi gak enak banget ya pelukan doang. Mau Jan? Yuk. Air terus saja berceloteh dengan tangan yang merayap ke bagian atas tubuh istrinya yang berbaring dalam dekapannya. Udah cepetan tidur, besok kita pulang, titah Hujan yang sudah memejamkan matanya.
mendadak jadi melek lagi sih pas pegang-pegang begini. Kekehnya sendiri yang bagai mendapat angin segar akibat keisengannya. Itu tangan emang gak ada akhlaknya ya. Timpal hujan yang sudah malas meladeni suaminya. Tapi suka kan? Bisik air yang langsung mencium bibir istrinya sekilas. Jan, Jan, hujan deras. Apa sih? Sentak istrinya kesal. Orangnya tidur dia bangun. Orangnya bangun dia tidur, apa ayo?